rahimahullah. Allah Ta'ala di Al-Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta ayyakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa Rasulullah kan. Ibadah rahimahumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kenikmatan kepada kita semua, yang hingga hari ini kenikmatan iman dan Islam yang kita peluk, yang kita amban, insya Allah ini yang akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dengan catatan bahwa kita harus senantiasa memegang teguh, mengemban, dan kemudian berpegang dengannya apapun yang terjadi. Insya Allah pagi ini saya ingin membahas, atau tepatnya kita mendiskusikan berkenaan mengenai apa-apa yang berkenaan dengan istilah materi dan ruh. Ini pembahasan ini sesungguhnya pernah menjadi sebuah diskursus yang panjang, bahkan sampai kepada pembahasan orang-orang ahli kalam. Ahli kalam ini adalah orang-orang filsafat. Nah, jadi ini diskusi yang berkepanjangan, yang kemudian efeknya itu luar biasa karena ini berkaitan dengan sesuatu yang asasiah, yang dari sini kemudian seluruh pemikiran itu dibangun dan kemudian menjadi sebuah sistem kehidupan. Nah, ibadah rahimahullah. Pertama berkenaan dengan materi. Tentu ini tidak susah membayangkan. Jadi definisinya materi itu adalah segala sesuatu yang dapat diindra. Itu adalah materi. Jadi kalau kita katakan musola ini adalah materi karena kita mampu mengindranya. Tetapi kalau kita berkata malaikat, nah tentu bukan materi. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengindranya. Jadi sesuatu yang terindra oleh panca indera kita, itulah materi. Dan itu adalah faktual, nyata. Adapun ruh, sesungguhnya makna ruh itu ada 3. Pertama, makna ruh itu bisa bermakna Ruhul Qudus, itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat itu yang menjelaskan bahwa makna ruh itu arahnya kepada malaikat Jibril. Tentu itu bukan yang kita bahas hari ini. Kemudian makna ruh yang kedua itu adalah sirrul hayy, yaitu ruh itu nyawa manusia. Ini seringkali kita menyebutnya ruh, atau kalau orang Jawa bilang roh, kurang lebih ya sama, yaitu nyawa. Yang nyawa ini pun juga tidak bisa diindra, tetapi dia bisa kemudian kita indra perwujudannya. Maka ketika ruh itu bersemayam, maka kemudian kita bisa mengindra adanya kehidupan, adanya gerak manusia, ada gerak binatang dan segala macam. Maka di situ kemudian kita bisa memahami bahwa di sana ada ruh. Maka ruh yang ini pun kita tidak akan bahas hari, karena ruh yang bermakna nyawa atau rahasia hidup ini yang punya pengetahuan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya sedikit yang diberikan kepada kita. Karena sesungguhnya nyawa ini ya pokoknya yang kita ini masih bisa duduk bersama-sama, berarti masih ada nyawa yang ada dalam diri kita. Nah, tetapi yang saya ingin bahas ruh di dalam konteks pembahasan pagi ini adalah ruh itu
dalam makna yang sering kita pakai sehari-hari dengan makna rohaninya. Bapak Ibu sekalian mungkin sering mendengar kata-kata kesehatan jasmani dan rohani. Kalau kesehatan jasmani, ya tentu kita bisa melihat bahwa badan kita ini sehat, kita tidak merasa sakit, maka itu kemudian jasmaninya dikatakan sehat. Tetapi kalau yang dikatakan rohani yang sehat, itu yang bagaimana rohani yang sehat? Nah, ini yang kadang-kadang seringkali orang kemudian mengajarkan kesehatan jasmani itu caranya diberikan makan 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Tetapi untuk memberikan kesehatan atau kebaikan kepada ruh atau rohani tadi itu, maka kemudian orang ada kalangan atau ada beberapa orang yang memahami memberi makan ruh tadi itu adalah dengan menghadiri majelis taklim, dengan memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak puasa sunnah dan sebagainya, yang mengarah kepada ibadah. Yang kemudian dari situlah kemudian muncul dianggap atau diasumsikan ruh itu menjadi baik. Lalu pertanyaannya adalah, apa ruh itu? Iman rahimahullah, orang-orang barat yang dulu sebelumnya adalah orang-orang Yunani, itu memahami ruh yang kita bahas tadi, yaitu rohani itu, mereka itu menyamakan dengan nyawa. Dan seolah-olah antara nyawa atau ruh yang mereka pahami tadi dengan badan kita, ini sesuatu yang terpisah. Akibatnya adalah karena dia memahami dua hal ini terpisah dan tidak bisa disatukan. Oleh karena itu, mereka kalau ingin mendapatkan kebaikan ruh, maka dia harus menekan jasmaninya. Yang dimaksud menekan itu adalah menekan nafsunya, sehingga kemudian mereka berpuasa sampai luar biasa. Mereka kadang nggak tidur yang luar biasa. Makanya kemudian orang-orang ada yang semedi, bertapa di hutan. Kemudian mereka berpuasa, saya nggak tahu, mungkin 100 hari atau 50 hari dan seterusnya. Mereka dengan harapan bahwa dengan menekan kebutuhan jasmani tadi itu, maka ruhnya itu akan meningkat. Dan sebaliknya, ketika ruhnya itu menurun, maka itu artinya jasmaninya diumbar, nafsunya itu diumbar. Ini pandangan mereka. Tetapi masalahnya pandangan ini adalah pandangan yang keliru, dan bahkan ini sebagian dianut oleh kaum muslimin. Kenapa saya katakan begitu? Karena kemudian ada muncul pada bahwa ruh tadi itu, ya, atau aspek spiritual tadi itu adalah sesuatu yang dipisah, sehingga kemudian kita mendengar hingga saat ini sering kita mendengar ada orang yang mengatakan ketika ada orang yang sibuk sekali bekerja, kemudian dia mengatakan, janganlah Anda itu menyibukkan dengan dunia, maka imbangilah dengan akhirat. Yang dimaknai dengan kalimat itu adalah, maksudnya bekerjanya itu, asumsinya adalah bekerja itu adalah aktivitas jasmani, aktivitas dunia. Sedangkan dia kalau ke masjid, dia membaca Al-Quran, nah itu aktivitas akhirat. Yang dia maksud adalah ini aktivitas jasmani, kemudian diimbangi dengan yang rohani tadi. Maka kita lihat, Bapak Ibu sekalian, saya katakan munculnya kemudian sebuah gejala atau sebuah kebiasaan. Maaf, saya agak mungkin contohnya agak ekstrim. Kalau kita melihat ada artis, kita tahu artis itu aktivitasnya apa, kita tahu. Nah, mereka memahami aktivitas yang dia lakukan secara jasmani tadi itu adalah aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan ruh. Sehingga ketika dia melakukan aktivitas itu tanpa memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram, apa dengan obatnya? Umroh. Apa obatnya? Haji.
Paham yang saya maksud? Jadi seolah-olah karena perbedaan antara ruh dan jasmani itu kemudian mengakibatkan aktivitas jasmani ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan aspek ruh, dan ruh itu juga tidak ada hubungannya dengan jasmani. Maka kemudian mereka memisah. Akibat yang lain adalah mereka memahami kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ruh, sehingga kemudian mereka itu mengatur dirinya itu ya dengan apa-apa yang dia sukai. Bagaimana untuk menetralisir? Maka mereka kemudian melakukan aktivitas yang mereka pahami sebagai aktivitas rohani tadi. Salah satu tandanya sesungguhnya, maaf saya katakan, kalau ini pemahamannya pembedaan materi dan ruh tadi itu, maka manusia itu seolah-olah berada di dalam dua kehidupan yang berbeda dan bertolak belakang. Jadi kadang-kadang dia berpikir mengenai jasmaninya dan kemudian ukhrawinya atau rohaninya tadi itu terpisah. Lalu bagaimana sesungguhnya Islam? Ini tentu pandangan tadi tidak sesuai dengan Islam. Islam itu adalah agama. Al-Islamu huwa dinul ladzi anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam litanzimi ala qatil insani bi qalbi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Jadi Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. Jadi Islam itu khusus diturunkan kepada Rasulullah SAW yang mengatur litanzimi ala qatil insani bi khaliq, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya. Manusia dengan dirinya itu misalnya akhlak, berpakaian, jam makan, minum, itu hubungan manusia dengan dirinya. Kemudian hubungan manusia dengan Allah tadi adalah ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya. Itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Dan kemudian hubungan manusia dengan manusia yang lain, ini adalah banyak. Misalnya ada politik, ekonomi, sosial, hukum, dan segala macam. Nah, inilah Islam itu satu kesatuan. Islam memandang bahwa antara materi dan ruh itu adalah satu. Jadi Islam memandang bahwa semua yang ada dalam diri manusia itu semua materi. Ketika manusia melakukan sholat itu materi, ketika melakukan puasa itu materi, ketika bekerja itu materi. Lalu ruhnya itu ada di mana? Ruhnya itu adalah sesungguhnya ada pada kesadaran manusia ketika dia melakukan aktivitas apapun, ketika dia itu menyandarkan kepada hubungannya dengan Allah, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang harus menaati seluruh perintah maupun menjauhi larangan Allah. Di situ itu adalah ruhnya. Oleh karena itu dengan pemahaman ini kita bisa melihat bekerja itu punya ruh sepanjang kita memberikan sebuah motif ketika kita bekerja itu dalam koridor perintah dan larangan. Bahwa seorang laki-laki bekerja itu saya diperintah dan diwajibkan oleh Allah untuk bekerja, maka ada ruh. Tapi ketika seseorang bekerja dengan motif saya memang mau mencari uang, tapi tidak ada sandaran kepada Allah, maka sesungguhnya dalam aktivitas itu tidak ada ruh. Dengan berangkat dari alam pemikiran ini, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu seluruh aktivitasnya tidak ada ruh. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai kesadaran akan hubungannya dengan Sang Khalik. Karena dia tidak percaya kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita melihat, maaf saya katakan, ada amal-amal charity yang dilakukan oleh orang-orang kafir, sesungguhnya coba kita lihat apa yang ada di dalam buklet-buklet atau brosur-brosur mereka, itu sesungguhnya hanyalah sifatnya humanisme. Mereka karena belas kasihan,
berbagi kepada sesama, tetapi bukan karena ini perintah Allah atau menjauhi karena ini larangan Allah, bukan. Nah ini yang membedakan. Dan disinilah sesungguhnya unsur pahala itu akan muncul ketika seluruh aktivitas tadi, ketika kita bekerja, ketika kita berbaik kepada tetangga, ketika kita menggauli istri kita dengan baik, ketika seorang istri berbakti kepada suaminya, ketika seorang ayah menyayangi anaknya, anak berbakti menghormati orang tua dan seterusnya, semuanya dibangun atas semangat ruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka inilah yang akan melahirkan sebuah pahala. Inilah yang melahirkan sebuah ibadah yang membangun kesadaran. Yang tanpa ini sesungguhnya apa yang dilakukan tadi itu tidak sampai kepada apa yang dituju kepada Allah. Dan yang berikutnya adalah kalau ini terwujud, ruh itu menjadi terwujud di seluruh aktivitas, maka tidak mungkin tidak ada yang namanya ikhlas. Kenapa? Karena seluruh aktivitas tadi itu tidak pernah dilihat manusia. Tidak pernah kita melihat atau mempertimbangkan aspek kepada manusia, tetapi selalu kepada Allah. Jadi ketika seluruh aktivitas itu dibingkai karena aturan Allah, maka sesungguhnya kehidupan ini menjadi tentram. Nah, cuman syaratnya adalah di sini tidak cukup bahwa kita hanya menganggap atau kemudian berasumsi, berpersepsi bahwa ini perintah Allah, padahal kita belum mempunyai ilmunya. Misalnya, saya ingin sholat, saya ingin ini karena Allah, kemudian sholat subuhnya 3 rakaat. Nah, ini tentu sesuatu yang walaupun dia menyandarkan ini kepada Allah, tetapi dia melakukannya justru melanggar karena dia tidak memiliki ilmu yang memadai terhadap aktivitas yang dia lakukan. Nah, ini tentu tidak bisa. Jadi tidak bisa diklaim. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan sebuah wawasan bahwa pemahaman atau kekeliruan pemahaman materi dan ruh ini efeknya luar biasa besar. Efeknya tidak lain adalah apa yang dicakupkan oleh Barat terhadap kaum muslimin tadi kemudian memisahkan antara agama dengan yang kehidupan. Dan ini telah terjadi pada sejarah Nasrani, sejarah agama Masehi, di mana mereka ketika terjadi revolusi Prancis sebelumnya itu, para filosof itu kemudian kan berdebat dengan para rohaniawan, karena ketika itu negara itu dikuasai oleh para gereja yang karena kesewenang-wenangannya kemudian para filosof itu kemudian melakukan gerakan pemikiran yang luar biasa, kemudian sampai kepada sebuah solusi, yaitu urusan kehidupan, urusan politik, urusan negara itu dipegang oleh para orang-orang intelektual atau orang-orang di luar gereja, di luar agama. Dan kemudian agama, spiritual itu memegang urusan agama. Oleh karena itu di dalam agama Nasrani itu mereka ada pemuka-pemukanya, sehingga hukum yang berlaku pada pemukanya itu tidak berlaku pada yang di bawah. Misalnya rohib-rohib mereka ataupun yang perempuan itu namanya suster atau apa namanya, itu mereka tidak boleh menikah. Tetapi di luar mereka itu ya boleh menikah seperti sebagaimana biasa. Sementara di dalam Islam tidak ada perbedaan antara mau ulama, mau ustaz, mau orang biasa, petani, pedagang dan pekerja, sama semua. Kalau disuruh puasa ya semua puasa. Tidak ada perbedaan. Oleh karena itu sebenarnya kalau saya sering dalam diskusi kemudian ada orang yang mengatakan, maaf, kami masih awam, sesungguhnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena umat Islam itu seharusnya tidak boleh awam. Karena seseorang di dalam Islam itu dituntut sebelum melakukan aktivitas
wajib untuk mengetahui hukumnya terlebih dahulu, baru dia melakukan aktivitas. Jadi tidak boleh kemudian kita melakukan aktivitas kemudian kita tidak tahu hukumnya. Ini boleh, ini halal, ini haram dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sesungguhnya tidak ada lagi yang jadi kalau masih awam ataupun belum tahu, kita harus mencari tahu, tetapi bukan mempertahankan keawamannya tadi. Terakhir saya ingin menjelaskan bahwa akibat yang lebih luar biasa lagi adalah di dalam tatanan kehidupan. Ya. Di dalam tatanan kehidupan ini sebagai gambaran yang agak ekstrim itu sesungguhnya adalah di dalam struktur kenegaraan ini sesungguhnya kalau kita memahami antara materi dan ruh itu adalah satu, maka seharusnya tidak ada yang namanya departemen agama. Kenapa? Kalau ada kementerian atau departemen agama, itu maknanya adalah dia mengatur urusan khusus agama. Betul ya? Padahal sesungguhnya di seluruh aspek itu kalau kita memahami materi dan ruh tadi, semuanya itu harus bersandar kepada Allah semuanya. Ketika seorang kepala negara melakukan kebijakan A, maka kebijakan itu harus kemudian ini perintah Allah atau larangan, ini melanggar atau ini sesuai perintah. Begitu seterusnya, setiap aktivitas. Nah, sehingga kemudian harusnya sudah tidak perlu lagi adanya sebuah pengaturan yang khusus berkenaan dengan agama. Kenapa? Karena seluruh kehidupan tadi berdasarkan agama. Jadi bukan agama yang diatur oleh negara, tetapi negara yang harus kemudian mendasarkan seluruh aktivitasnya, seluruh pengaturannya itu berdasarkan perintah dan larangan Allah. Di sanalah kemudian akan muncul bahwa tatanan negara yang badatun, negeri yang baik, negeri yang kemudian mendapatkan keberkahan karena menyandarkan seluruh aktivitasnya, seluruh kebijakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik. Nah, itu sebagai pengantar mengenai apa yang dimaksud dengan materi dan ruh. Jadi saya ingin menyimpulkan terakhir bahwa yang dimaksud ruh itu adalah kesadaran manusia akan hubungannya kepada Allah, yang dengan itu kemudian seluruh aktivitasnya itu dibingkai dengan perintah dan larangan. Saya kira itu mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan atau perlu dikoreksi, saya persilakan Bapak Sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikian tadi uraian yang disampaikan oleh narasumber kita, dan hari ini materinya cukup berat ya buat Bapak Ibu. Ya, karena apa namanya sifatnya memang abstrak ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada pembicaraan mengenai roh dan materi itu di dalam literatur perguruan tinggi itu disebut sebagai filsafat agama. Ini yang membicarakan biasanya tentang ruh dan materi. Di antara pemahaman yang memberikan kemudahan kepada kita adalah jiwa kita ini atau diri kita ini terdiri daripada ruh dan materi, ruh dan jasmani. Kalau ruh itu datangnya dari Allah.
sifatnya memang ini. Jadi berkenaan dengan pertanyaan Pak Asyari, apakah di dalam yaumil akhir itu ketika di neraka ataupun di surga itu yang disiksa itu ataupun yang mendapatkan nikmatan itu jasad atau ini pertanyaan yang sulit sebenarnya karena ini persoalan yang goib. Terus terang saya nggak berani menjawab ini, tetapi sesungguhnya ini maksud saya arah pembahasannya tadi sesungguhnya yang ini kan berkaitan dengan ruh yang kalau pertanyaan Mas Ari tentang jasad dan ruh yang tadi ini adalah pembahasan berkenaan dengan makna ruh yang kedua tadi yang saya sampaikan, yaitu yang bermakna nyawa. Tadi yang sama Ustaz Aziz disampaikan di nyawa tadi itu apa ya, ruh yang dimasukkan ke dalam badan. Padahal sesungguhnya yang ingin saya bahas tadi itu bukan ruh yang itu, tetapi ruh yang maknanya itu adalah seringkali itu spiritual itu. Jadi kalau misalnya begini, saya tanya misalnya, kalau kita sholat itu yang sholat ruhnya atau jasadnya? Ya jasadnya. Karena memang fisiknya sholatnya begini. Jadi sholat itu adalah aktivitas jasadia. Dan seluruh aktivitas manusia itu jasad semua, tidak ada yang tidak ruh. Nah, ruh tadi itu sesungguhnya hanyalah menjadikan manusia tadi itu hidup, gitu saja. Sampai di sana. Nah, ini nanti akan nyambung pada pertanyaan yang kedua. Maaf saya akan sambung, tapi saya nggak terus terang saya nggak bisa jawab yang pertanyaan Pak Hari tadi. Tapi saya ingin mempertegas beberapa hal yang di luar tadi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau orang, maaf ya, orang yang tidak waras, orang gila, itu punya nyawa kan? Punya kalau dia masih hidup. Pertanyaan saya, kalau dia sholat, punya ruh kan? Ruh dalam makna rohani yang saya maksudnya. Bisa nggak dia sholat yang kemudian menyandarkan dirinya kepada Allah tadi? Tapi dia punya ruh dalam makna ini nyawa. Ini mulai nyambung pertanyaan tadi, mensana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pertanyaan, kalau orang gila tadi itu prinsip tadi benar atau salah? Orang gila itu badannya boleh jadi sehat maksudnya dalam ini ya, secara zahirnya itu boleh jadi dia sehat. Tetapi bagaimana mungkin kita mengatakan ada jiwa yang kuat di dalam tubuh yang sehat tadi? Jadi sesungguhnya saya terus terang jargon mensana corpore sano itu saya nggak mengerti maknanya, dan ada dalam tidak bisa digeneralisasi bahwa manusia itu yang pokok badannya sehat pasti jiwanya kuat dan gitu. Saya mengatakan bahwa ruh dalam makna, sekali lagi loh ya, ruh bukan nyawa ya. Jadi tolong ini memang kadang sudah jumbuh di dalam pemahaman kita. Ruh itu selalu nyawa, hilangkan nyawa. Binatang itu punya nyawa, betul nggak? Tapi kalau saya tanya, apakah binatang itu memiliki ruh dalam makna rohani? Jadi macan itu ada jasmaninya, ada rohaninya, betul nggak? Salah pasti, nggak ada rohaninya macan itu. Karena tapi dia punya nyawa, dia punya jasmani. Oleh karena itu, kalau macan tadi itu kita kasih santapan rohani bisa nggak? Ya nggak bisa, karena dia nggak punya. Ruh itu apa sebenarnya? Ruh itu sesungguhnya kesadaran. Apa kesadaran? Akal. Jadi orang gila itu kan sesungguhnya apa yang nggak ada? Otaknya ada, panca inderanya ada. Apa yang nggak ada dalam orang gila itu? Akal. Disinilah sesungguhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi
Jadi Allah ingin mengatakan di sana itu bahwa sesungguhnya orang-orang yang bisa memahami memahami tentang kebesaran, kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah itu hanyalah orang-orang yang berakal. Jadi sesungguhnya faktor utama ruh di dalam diri manusia itu adalah akalnya. Jadi kalau seseorang mempunyai akal, tetapi ketika dia melakukan aktivitas tadi itu tidak bersandar kepada Allah, itu nggak ada ruhnya. Ruh kayak lagi loh, ruh kayak nyawa. Tetapi ruh ini berada di luar manusia karena dia ada pada kesadaran aktivitas tadi itu. Misalnya saya kasih contoh begini. Saya memberikan sebuah katakanlah sedekah atau infak kepada seorang peminta-minta yang pokok sangat membutuhkan. Kemudian saya membangun motif di dalam diri saya ingin memberikan sesuatu, katakanlah harta kepada seorang yang membutuhkan tadi, karena saya kasihan kepada orang itu, karena kondisinya yang luar biasa menderita, gitu katakan. Itu satu cerita. Kemudian di versi yang lain, saya memberikan sama dengan orang yang sangat membutuhkan tadi, tetapi saya ingin membangun motif, yaitu bahwa saya ingin memberikan kepada orang ini karena ini perintah Allah, bahwa kepada orang yang membutuhkan kita wajib mengulurkan tangan. Nah, faktanya sama, betul kan? Faktanya sama, yaitu saya memberikan infak atau sedekah kepada seseorang tadi. Tetapi yang pertama tadi gak ada ruhnya. Kenapa? Karena saya membangun motif kesadaran saya untuk melakukan aktivitas tadi berdasarkan kasihan. Tetapi yang kedua, saya membangun motifnya adalah karena ini perintah Allah. Nah, gitu. Contoh lagi, pembunuhan. Kalau pembunuhan itu kan orang kalau membunuh seseorang, misalnya ada orang membunuh di tengah padang gitu, orang membunuh. Dengan orang sama yang kedua adalah ini nggak tanpa sebab dibunuh aja di padang, di sebuah padang yang luas. Nah, yang kedua, orang ini juga membunuh di padang yang luas, tapi di dalam rangka jihad fisabilillah, yang dia kemudian membangun motif bahwa ini adalah kewajiban Allah. Faktanya sama, realitasnya sama, jasmaninya sama, mengayunkan pedang misalnya, sama. Tetapi yang satu tidak ada ruhnya, yang satu ada ruhnya. Paham yang saya maksud? Walaupun aktivitasnya sama, gitu. Jadi di dalam konteks yang saya ingin tegaskan di sini, oleh karena itu di dalam konteks Islam tidak pernah ada pembedaan ini aktivitas ruh, ini aktivitas jasmani. Semua aktivitas jasmani. Coba sebutkan kepada saya aktivitas di mana di dalam kita itu aktivitas ruh tanpa jasmani. Tidak ada. Karena semuanya dilakukan oleh tampak. Ketika orang berzikir itu juga tampak bahwa dia begitu dengan. Tetapi itu aktivitas fisik yang dia keluar. Nah, yang membedakan adalah dia terhubung dengan hubungannya dia itu ini karena perintah Allah atau bukan. Nah, itu yang membedakan. Sehingga aktivitas tadi yang saya contohkan secara ekstrim bagi orang gila itu jasmaninya sama kelihatan dengan dia, tapi dia nggak bisa membangun ruh. Oleh karena itu dalam konteks orang gila itu tidak ada catatan amal oleh Allah. Diangkat pena gitu dari orang yang tidur, orang yang belum anak yang belum balik, dan kemudian orang yang tidak sehat akal atau orang gila itu. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran dalam orang-orang yang disebut tadi itu untuk melakukan aktivitas, tidak ada ruhnya. Nah, kemudian berikutnya tadi disampaikan di dalam konteks mensana al-Qur'an tadi ada penyatuan antara materi dan ruh. Sesungguhnya kalau di dalam pandangan barat atau pandangan orang-orang sekuler yang dimaksud dengan penyatuan materi dan ruh tadi itu adalah apa yang mereka sebut sebagai balancing. Nah, jadi maksudnya menurut saya katakan, kadang dia mengatakan kalau
misalnya orang itu sudah sering aktivitasnya di dunia yang gemerlap atau dunia yang katakanlah nyerempet hal-hal yang haram. Nah, ruhnya ini harus dibersihkan. Makanya harus kemudian tadi umroh, sedekah, infak. Jadi ada imbang maksud mereka ini. Nah, kemudian supaya bersatu. Nah, padahal di dalam Islam tidak begitu. Yang dimaksud di dalam Islam penyatuan materi dan roh, yaitu adalah ketika setiap aktivitas kita itu harus disandarkan kepada Allah. Hubungan bahwa kita ini makhluk yang kemudian mengabdi kepada Allah. Nah, ini yang harus. Inilah semuanya dimaksud zikir itu di situ. Yaitu kita senantiasa terhubung kepada Allah, kemudian menyelaraskan antara aktivitas kita itu dengan perintah dan larangan. Nah, gitu. Ini saya kesini, ini perintah Allah atau larangan Allah? Oh boleh, lakukan. Ini hukumnya apa? Ini mubah, makruh, sunnah, wajib. Kemudian dia melakukan, memilih. Nah, itu terus setiap aktivitas, baik di lapangan politik, ekonomi, sosial, seluruhnya maupun ibadah. Itu yang dimaksud dengan penyatuan materi dan ruh. Jadi bukan jasmaninya kemana, ruhnya kemana, bukan. Ini nanti ketemunya sekularisme. Kenapa? Karena membedakan antara ini urusan agama. Makanya di dalam agama Masehi, nah itu begitu. Di urusan orang-orang Kristen di gereja itu dia nggak tahu tentang apakah riba itu boleh, dia nggak tahu. Pokoknya saya mengaku dosa, saya melakukan misa, melakukan apa, pokoknya ibadah saja dalam konteks ini. Tapi kehidupan mereka nggak ikutin apa kata agamanya, karena memang agamanya juga tidak mengatur. Nah, ini kalau dicemplungkan di dalam Islam, nah akhirnya Islam kayak begitu. Kita sholat, tapi ketika urusan, makanya kemarin saya membaca sebuah tulisan dari Profesor Fahmi Anna. Judulnya cukup menggelitik, yaitu namanya mungkinkah kesolehan itu dibangun di dalam sekularisme. Jadi beliau memberikan sebuah ilustrasi begini. Ada seseorang itu yang tidak pernah, pokoknya sholatnya itu baik terus, semuanya di masjid, anaknya, istrinya, semua menutup aurat dengan sempurna. Kurang apa? Kemudian seluruh aktivitas infak, sedekah dan segala macam itu dilakukan, udah pokoknya bagus. Tetapi ketika mereka terlibat transaksi, mereka mengatakan riba itu ya nggak apa-apa. Kemudian berkenaan dengan bagaimana itu barang-barang tambang dikasih, oh itu nggak apa-apa, itu kan yang penting buat kemaslahatan. Coba bayangkan betapa mencoloknya antara aktivitas transaksional yang sifatnya kehidupan tadi dengan apa-apa yang dilakukan dalam makna ibadah makhluk jumlah. Nah, ini yang kemudian dihindari oleh Islam. Kenapa? Karena Islam itu menjelaskan bahwa perintah misalnya aqimi sholat itu juga kemudian diikuti dengan hal yang lain, kutiba alaikumus syiyam. Kemudian juga diikuti kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, kan begitu. Tidak ada perbedaan-perbedaan di sana. Semua ada aktivitas fisik, ada aktivitas, semuanya sama. Oleh karena itu, penting di sini adalah bagaimana membangun ruh tadi itu harus memahami betul hukum-hukum syarak. Kalau itu tidak dipahami, bagaimana mungkin kita bisa meneliti kehidupan itu, ini tahu hukumnya ini begitu. Setiap transaksi, setiap kegiatan aktivitas manusia tadi. Bukan berarti kemudian kita harus tahu, ya pelan-pelan. Boleh jadi hari ini kita baru tahu, kemudian besok yang ini, begitu. Terus kemudian tadi, pertanyaan yang kedua apa tadi? Oh, sufi ya. Sebenarnya begini, kalau tadi disinggung mengenai firqah ataupun firqah ini, saya mungkin bukan
firqah, tetapi pemahaman. Ya, saya lebih suka mengatakan ada pemahaman yang berbeda di dalam kaum muslim. Sesungguhnya begini, pemahaman yang berbeda di dalam setiap manusia itu sunatullah. Kenapa saya katakan sunatullah? Yang mudah saja. Ketika saya mengatakan buku ini baik, ini kalau saya dari ujung sini sampai ke sana sampai ke sini, ini macam-macam tanggapan. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu memang berbeda. Jangankan kita, para sahabat saja itu berbeda dalam mempersepsikan perintah Rasulullah SAW. Nah, misalnya dalam kasus ketika Rasulullah SAW itu mengirimkan pasukan ke Bani Quraidah, itu cerita yang terkenal bahwa para sahabat itu memahami tidak sama perintah Rasulullah yang pada satu perintah. Beliau mengatakan, janganlah sekali-kali kalian sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Nah, kemudian sekelompok sahabat itu kemudian memahami bahwa maksudnya Rasulullah SAW itu kalau sudah waktu asar ya sholat dulu. Sementara kelompok sahabat yang lain memahami karena perintahnya itu urgent, harus cepat-cepat. Walaupun sudah masuk sholat asar, dibablas terus gitu ya perjalanan. Nah, kemudian sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah tidak mengoreksi dari dua pandangan yang berbeda tadi. Ini maknanya sesungguhnya pandangan tadi itu biasa saja yang berbeda. Umar dan Abu Bakar pada awalnya ketika muncul ide Umar untuk mengkodifikasi Al-Quran, itu Abu Bakar juga menentang. Tetapi kemudian mereka bertemu biasa. Misalnya pendapat Abu Bakar dengan Umar berkenaan dengan masalah talak, itu juga berbeda. Abu Bakar memahami bahwa ketika seseorang menjatuhkan talak, langsung dijatuhkan talak 1, 2, 3 di dalam waktu yang sama, dalam waktu yang sekaligus, itu jatuh talak 1. Sementara Umar memahaminya itu langsung jatuh talak 3. Nah, gitu. Berbeda nggak? Ya berbeda. Kuncinya adalah perbedaan pendapat tadi itu tidak perlu, kita harus mempunyai kedewasaan di dalam menyikapi itu sepanjang dia itu masih bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengambil dari pendapat atau menukil pandangan dari seorang yang mustahid, maka hal itu sah-sah saja dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gitu. Ya. Nah, kembali kepada tadi masalah sufi. Sufi itu kan masalahnya adalah dia itu pokoknya mengkhususkan dalam masalah, walaupun sebenarnya sufi itu tidak begitu juga. Cuman maksudnya mereka ini ahli ibadah, tetapi bukan uzlah. Atau uzlah lain lagi. Uzlah ini loh, uzlah itu pergi ke gunung, untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, ini tentu hal ini yang tidak tidak tepat. Walaupun memang ada dalilnya di dalam konteks Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat itu berkenaan dengan ketika situasi dunia itu yang sudah hancur gak karu-karuan karena Islam itu tidak diterapkan, maka Rasulullah memerintahkan pertama, terikatlah kalian kepada jamaah kaum muslim. Nah, mungkin kalau tidak ada, maka pertama kepada seorang khalifah. Ketika tidak ada khalifah, maka terikatlah dengan jamaah kaum muslim. Kalau tidak ada, maka beruzlahlah kalian. Maksudnya nyingkir gitu, menyingkir hingga ajal itu menjemput kalian. Kurang lebih. Nah, oleh karena itu uzlah tadi hanya boleh ketika memang sudah tidak ada harapan lagi, supaya kita tidak terkena fitnah masyarakat yang luar biasa besar, maka beruzlah. Nah, tetapi dalam konteks hari ini sesungguhnya saya belum melihat ada alasan uzlah itu. Tetapi bahwa di dalam kalangan orang-orang tasawuf itu mereka lebih memfokuskan kepada masalah ilmu kemudian ibadah. Maksud saya pikir itu tidak masalah sepanjang
dia tidak mengucilkan diri, karena mereka tetap dalam aktivitas kehidupan. Justru mereka orang-orang yang justru terikat dengan hukum syariat kan. Saya kira itu yang saya paham. Saya apa-apa saya dikaitkan dengan materi pembahasan sekarang adalah pembahasan materi dengan materi itu ya, harus sama jasad gitu ya. Tadi yang pertanyaan saya itu apakah di sufi itu dia membedakan atau tidak gitu kan, karena dia kan memprioritaskan ibadah gitu kan, dengan meninggalkan kegiatan duniawi gitu ya. Seperti kalau kita contohkan di Kristen juga ada seperti itu, apa itu sama atau istilahnya yang di dalam materi kepausan itu antara materi sama materi apa itu sufi itu termasuk tidak itu dalam filsafat yang ya. Kalau menurut pandangan saya sih ya, gini, maksudnya sufi itu harus kita dudukkan dulu bahwa di sufi itu adalah sebenarnya mereka adalah orang-orang muslim. Hanya saja mereka itu menitik beratkan kepada masalah ibadah kan gitu misalnya. Pertanyaan, kalau itu yang terjadi, itu berarti tidak ada masalah kan? Dia cuma masalah yang saya ingin katakan adalah setiap aktivitasnya dari itu kan harus nyadar kepada Allah kan gitu. Hanya saja kalau kemudian dia melarikan diri dari kehidupan, jadi artinya mengurung di dalam masjid-masjid saja, kemudian dia tidak mau beraktivitas di luar. Walaupun ini saya pikir juga tidak ada faktanya. Bagaimana mungkin dia, dan gimana cara dia mencari nafkah dan segala macam. Tapi kalau memang ada, kemudian dia menggantungkan diri dari orang untuk yang menginfakkan ke dia, tentu ini tidak tepat. Karena sesungguhnya maksud saya begini, aktivitas sufi tadi itu kalau dipahami, misalnya begini, saya seorang sufi, kemudian saya berdiri di katakan saya di masjid ini terus, tapi ketika saya menyeru kepada masyarakat, ayo segera melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar, walaupun saya tidak sampai keluar, sebenarnya aktivitas ini sudah memadai karena dia telah melakukan perintah, walaupun dia belum sampai keluar. Tapi kalau dia itu maksudnya bertapa di tempat yang terpencil gitu maksudnya, ini yang menurut saya harusnya tidak sampai ke situ. Saya ingin membatasi bahwa begini, memahami praktek orang sufi dengan konsep sufinya. Saya nggak mau masuk ke dalam konsep sufinya, tapi kalau prakteknya begitu, maksud saya begitu. Karena sufi itu, so far saya melihat tidak ada. Pertanyaan Pak Azhari, apakah di dalam yaumil akhir itu ketika di neraka ataupun di surga itu yang disiksa itu ataupun yang mendapatkan nikmatan itu jasad atau ini pertanyaan yang sulit sebenarnya, karena ini persoalan yang goib. Terus terang saya nggak berani menjawab ini, tetapi sesungguhnya ini maksud saya, arah pembahasannya tadi sesungguhnya yang ini kan berkaitan dengan ruh yang, kalau pertanyaan Mas Dari tentang jasad dan ruh yang tadi ini adalah pembahasan berkenaan dengan makna ruh yang kedua tadi yang saya sampaikan, yaitu yang bermakna nyawa. Tadi yang sama Ustaz Aziz disampaikan di nyawa tadi, ruh yang dimasukkan ke dalam badan. Padahal sesungguhnya yang ingin saya bahas tadi itu bukan ruh yang itu, tetapi ruh yang maknanya itu adalah seringkali spiritual itu. Jadi kalau misalnya begini, saya tanya misalnya, kalau kita sholat itu yang sholat ruhnya atau jasadnya? Ya jasadnya. Karena memang fisiknya sholatnya begini. Jadi sholat itu adalah aktivitas jasadiah, dan seluruh
aktivitas manusia itu jasad semua, nggak ada yang nggak ruh. Lah, ruh tadi itu sesungguhnya hanyalah menjadikan manusia tadi itu hidup, gitu saja. Sampai di sana. Nah, ini nanti akan nyambung pada pertanyaan yang kedua. Maaf saya akan sambung, tapi saya nggak, terus terang saya nggak bisa jawab yang pertanyaan Pak Hari tadi. Tapi saya ingin mempertegas beberapa hal yang di luar tadi. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau orang, maaf ya, orang yang tidak waras, orang gila, itu punya nyawa kan? Punya kalau dia masih hidup. Pertanyaan saya, kalau dia sholat, punya ruh kan? Ruh dalam makna rohani yang saya maksudnya. Bisa nggak dia sholat yang kemudian menyandarkan dirinya kepada Allah tadi? Tapi dia punya ruh dalam makna ini nyawa. Ini mulai nyambung pertanyaan tadi, mensana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pertanyaan, kalau orang gila tadi itu prinsip tadi benar atau salah? Orang gila itu badannya boleh jadi sehat maksudnya dalam ini ya, secara zahirnya itu boleh jadi dia sehat. Tetapi bagaimana mungkin kita mengatakan ada jiwa yang kuat di dalam tubuh yang sehat tadi? Jadi sesungguhnya saya terus terang jargon mensana corpore sano itu saya nggak mengerti maknanya, dan ada dalam tidak bisa digeneralisasi bahwa manusia itu yang pokok badannya sehat pasti jiwanya kuat dan gitu. Saya ingin katakan bahwa ruh dalam makna, sekali lagi loh ya, ruh bukan nyawa ya. Jadi tolong ini memang kadang sudah jumbo di dalam pemahaman kita. Ruh itu selalu nyawa, hilangkan nyawa. Binatang itu punya nyawa, betul nggak? Tapi kalau saya tanya, apakah binatang itu memiliki ruh dalam makna rohani? Jadi macan itu ada jasmaninya, ada rohaninya, betul nggak? Salah pasti, nggak ada rohaninya macan itu. Karena tapi dia punya nyawa, dia punya jasmani. Oleh karena itu, kalau macan tadi itu kita kasih santapan rohani, bisa nggak? Ya nggak bisa, karena dia nggak punya. Ruh itu apa sebenarnya? Ruh itu sesungguhnya kesadaran. Apa kesadaran? Akal. Jadi orang gila itu kan sesungguhnya apa yang nggak ada? Otaknya ada, panca inderanya ada. Apa yang nggak ada dalam orang gila itu? Akal. Disinilah sesungguhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi Allah ingin mengatakan di sana itu bahwa sesungguhnya orang-orang yang bisa memahami tentang kebesaran, kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah itu hanyalah orang-orang yang berakal. Jadi sesungguhnya faktor utama ruh di dalam diri manusia itu adalah akalnya. Jadi kalau seseorang mempunyai akal, tetapi ketika dia melakukan aktivitas tadi itu tidak bersandar kepada Allah, itu nggak ada ruhnya. Ruh sekali lagi loh, ruh bukan nyawa. Tetapi ruh ini berada di luar manusia karena dia ada pada kesadaran aktivitas tadi itu. Misalnya saya kasih contoh begini. Saya memberikan sebuah katakanlah sedekah atau infak kepada seorang peminta-minta yang pokok sangat membutuhkan. Kemudian saya membangun motif di dalam diri saya ingin memberikan sesuatu, katakanlah harta kepada seorang yang membutuhkan tadi, karena saya kasihan kepada orang itu, karena kondisinya yang luar biasa menderita, gitu katakan. Itu satu cerita. Kemudian di versi yang lain, saya memberikan sama dengan orang yang sangat membutuhkan tadi, tetapi saya ingin membangun motif, yaitu bahwa saya ingin memberikan kepada orang ini karena ini perintah Allah, bahwa kepada orang yang membutuhkan kita wajib mengulurkan tangan. Nah, ini faktanya sama, betul kan? Faktanya sama, yaitu saya memberikan infak atau sedekah kepada seseorang tadi. Tetapi
Yang pertama tadi gak ada ruhnya. Kenapa? Karena saya membangun motif kesadaran saya untuk melakukan aktivitas tadi berdasarkan kasihan. Tetapi yang kedua, saya membangun motifnya adalah karena ini perintah Allah. Nah, gitu. Contoh lagi, pembunuhan itu, Pak. Kalau pembunuhan itu kan orang kalau membunuh seseorang, nah, misalnya ada orang pembunuh di tengah padang gitu, orang membunuh. Dengan orang sama seperti yang kedua adalah ini nggak tanpa sebab dibunuh aja di padang, di sebuah padang yang luas. Nah, yang kedua, orang ini juga membunuh di padang yang luas, tetapi di dalam rangka jihad fisabilillah, yang dia mulai membangun motif bahwa ini adalah kewajiban Allah. Faktanya sama, realitasnya sama, jasmaninya sama, mengayunkan pedang misalnya sama. Tetapi yang satu tidak ada ruhnya, yang satu ada ruhnya. Paham yang saya maksud? Walaupun aktivitasnya sama, gitu. Jadi di dalam konteks yang saya ingin tegaskan di sini, oleh karena itu di dalam konteks Islam tidak pernah ada pembedaan ini aktivitas ruh, ini aktivitas jasmani. Semua aktivitas jasmani. Coba sebutkan kepada saya aktivitas di mana di dalam kita itu aktivitas ruh tanpa jasmani. Tidak ada. Karena semuanya dilakukan oleh tampak. Ketika orang berzikir itu juga tampak bahwa dia begitu dengan. Tetapi itu aktivitas fisik yang dia keluar. Nah, yang membedakan adalah dia terhubung dengan hubungannya dia itu ini karena perintah Allah atau bukan. Nah, itu yang membedakan. Sehingga aktivitas tadi itu yang saya contohkan secara ekstrim bagi orang gila itu jasmaninya sama kelihatan dengan itu, tapi dia nggak bisa membangun ruh. Oleh karena itu dalam konteks orang gila itu tidak ada catatan amal oleh Allah. Diangkat pena akhir gitu dari orang yang tidur, orang yang belum anak yang belum balik, dan kemudian orang yang tidak sehat akal atau orang gila itu. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran dalam orang-orang yang disebut tadi itu untuk melakukan aktivitas, tidak ada ruhnya. Nah, kemudian berikutnya tadi disampaikan di dalam konteks mensana al-Qur'an tadi ada penyatuan antara materi dan ruh. Sesungguhnya kalau di dalam pandangan barat atau pandangan orang-orang sekuler yang dimaksud dengan penyatuan materi dan ruh tadi itu adalah apa yang mereka sebut sebagai balancing. Nah, jadi maksudnya menurut saya katakan, kadang dia mengatakan kalau misalnya orang itu sudah sering aktivitasnya di dunia yang gemerlap, dunia yang katakanlah nyerempet hal-hal yang haram. Nah, ruhnya ini harus dibersihkan. Makanya harus kemudian tadi umroh, sedekah, infak. Jadi ada imbang maksud mereka itu. Nah, kemudian supaya bersatu. Nah, padahal di dalam Islam tidak begitu. Yang dimaksud di dalam Islam penyatuan materi dan roh, yaitu adalah ketika setiap aktivitas kita itu harus disandarkan kepada Allah, hubungan bahwa kita ini makhluk yang kemudian mengabdi kepada Allah. Nah, ini yang inilah semuanya dimaksud zikir itu di situ, yaitu kita senantiasa terhubung kepada Allah, kemudian menyelaraskan antara aktivitas kita itu dengan perintah dan larangan. Nah, gitu. Ini saya kesini, ini perintah Allah atau larangan Allah? Oh, boleh, lakukan. Ini hukumnya apa? Ini mubah, makruh, sunnah, wajib. Kemudian dia melakukan, memilih. Nah, itu terus setiap aktivitas, baik itu di lapangan politik, ekonomi, sosial, seluruhnya maupun ibadah. Itu yang dimaksud dengan penyatuan materi dan ruh. Jadi bukan jasmaninya kemana, ruhnya kemana, bukan. Ini nanti ketemunya sekularisme. Kenapa? Karena membedakan antara ini urusan agama. Makanya di dalam agama Masehi, nah itu begitu.
di urusan orang-orang Kristen di gereja itu dia nggak tahu tentang apakah riba itu boleh, dia nggak tahu. Pokoknya saya mengaku dosa, saya melakukan apa, misa, melakukan apa, ya pokoknya ibadah saja dalam konteks ini. Tapi kehidupan mereka wis up, nggak ikutin apa kata agamanya, karena memang agamanya juga tidak mengatur. Nah ini kalau dicemplungkan di dalam Islam, nah akhirnya Islam kayak begitu. Kita sholat, ya sholat, tapi ketika urusan, makanya kemarin saya membaca sebuah tulisan dari Profesor Fahmi Anna, judulnya cukup menggelitik, yaitu namanya mungkinkah kesolehan itu dibangun di dalam sekularisme. Jadi beliau memberikan sebuah ilustrasi begini. Ada seseorang itu yang tidak pernah, pokoknya sholatnya itu baik terus ya. Semuanya di masjid, anaknya, istrinya, semua menutup aurat dengan sempurna. Kurang. Kemudian seluruh aktivitas infak, sedekah dan segala macam itu dilakukan, udah pokoknya bagus. Tetapi ketika mereka terlibat transaksi, mereka mengatakan, oh, riba ini ya nggak apa-apa. Kemudian berkenaan dengan bagaimana itu barang-barang tambang dikasih, oh itu nggak apa-apa, itu kan yang penting buat kemaslahatan. Coba bayangkan betapa mencoloknya antara aktivitas transaksional yang sifatnya kehidupan tadi dengan apa-apa yang dilakukan dalam makna ibadah mahdud jumlah. Nah ini yang kemudian dihindari oleh Islam. Kenapa? Karena Islam itu menjelaskan bahwa perintah misalnya aqimis sholat itu juga kemudian diikuti dengan hal yang lain, kutiba alaikumus syiyam, kemudian juga diikuti kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, kan begitu. Tidak ada perbedaan-perbedaan di sana. Semua ada aktivitas fisik, ada aktivitas, semuanya sama. Oleh karena itu, penting di sini adalah bagaimana membangun ruh tadi itu harus memahami betul hukum-hukum syarat. Kalau itu tidak dipahami, bagaimana mungkin kita bisa meneliti kehidupan itu, ini tahu hukumnya ini begitu. Setiap transaksi, setiap kegiatan aktivitas manusia tadi. Bukan berarti kemudian kita harus tahu, ya pelan-pelan. Boleh jadi hari ini kita baru tahu, kemudian besok yang ini, begitu. Terus kemudian tadi, pertanyaan yang kedua apa tadi? Oh, sufi ya. Sebenarnya begini, kalau tadi disinggung mengenai firqah ataupun firqah ini, saya mungkin bukan firqah tetapi pemahaman ya. Saya lebih suka mengatakan ada pemahaman yang berbeda di dalam kaum muslim. Sesungguhnya begini, pemahaman yang berbeda di dalam setiap manusia itu sunatullah. Kenapa saya katakan sunatullah? Yang mudah saja. Ketika saya mengatakan buku ini baik, ini kalau saya dari ujung sini sampai ke sana sampai ke sini, ini macam-macam tanggapan. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu memang berbeda. Jangankan kita, para sahabat saja itu berbeda dalam mempersepsikan perintah Rasulullah SAW. Nah, misalnya dalam kasus ketika Rasulullah SAW itu mengirimkan pasukan ke Bani Quraidah, itu cerita yang terkenal bahwa para sahabat itu memahami tidak sama perintah Rasulullah yang padahal satu perintah. Beliau mengatakan, janganlah sekali-kali kalian sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Kemudian sekelompok sahabat itu kemudian memahami bahwa maksudnya Rasulullah SAW itu kalau sudah waktu asar ya sholat dulu. Sementara kelompok sahabat yang lain memahami karena perintahnya itu urgent, harus cepat-cepat. Walaupun sudah masuk sholat asar, dibablas terus gitu ya perjalanan. Nah kemudian sampai berita ini kepada Rasulullah SAW dan kemudian Rasulullah tidak mengoreksi dari dua pandangan yang berbeda tadi. Ini maknanya sesungguhnya pandangan tadi itu biasa saja yang berbeda. Umar dan Abu Bakar
pada awalnya ketika muncul ide Umar untuk mengkodifikasi Al-Quran, itu Abu Bakar juga menentang. Tetapi kemudian kemudian mereka berdiri biasa. Misalnya pendapat Abu Bakar dengan Umar berkenaan dengan masalah talak itu juga berbeda. Abu Bakar memahami bahwa ketika seseorang menjatuhkan talak, langsung menjatuhkan talak 1, 2, 3 di dalam waktu yang sama, dalam yang sekaligus, itu jatuh talak 1. Sementara Umar memahaminya itu langsung jatuh talak 3. Nah, gitu. Berbeda nggak? Ya berbeda. Kuncinya adalah perbedaan pendapat tadi itu tidak perlu, kita harus mempunyai kedewasaan di dalam menyikapi itu sepanjang dia itu masih bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengambil dari pendapat atau menukil pandangan dari seorang yang mustahid, maka hal itu sah-sah saja dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gitu. Ya. Nah, kembali kepada tadi masalah sufi. Sufi itu kan masalahnya adalah dia itu pokoknya mengkhususkan dalam masalah, walaupun sebenarnya sufi itu tidak begitu juga. Cuman maksudnya mereka ini ahli ibadah, tetapi bukan uzlah. Kalau uzlah lain lagi. Uzlah ini loh, uzlah itu pergi ke gunung, untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, ini tentu hal ini yang tidak tidak tepat. Walaupun memang ada dalilnya di dalam konteks Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat itu berkenaan dengan ketika situasi dunia itu yang sudah hancur gak karu-karuan karena Islam itu tidak diterapkan, maka Rasulullah memerintahkan pertama, terikatlah kalian kepada jamaah kaum muslim. Nah, mungkin kalau tidak ada, maka pertama kepada seorang khalifah. Ketika tidak ada khalifah, maka terikatlah dengan jamaah kaum muslim. Kalau tidak ada, maka beruzlahlah kalian. Maksudnya nyingkir gitu, menyingkir hingga ajal itu menjemput kalian. Kurang lebih. Nah, oleh karena itu uzlah tadi hanya boleh ketika memang sudah tidak ada harapan lagi, supaya kita tidak terkena fitnah masyarakat yang luar biasa besar, maka beruzlah. Nah, tetapi dalam konteks hari ini sesungguhnya saya belum melihat ada alasan uzlah itu. Tetapi bahwa di dalam kalangan orang-orang tasawuf itu mereka lebih memfokuskan kepada masalah ilmu kemudian ibadah. Maksud saya pikir itu tidak masalah sepanjang dia tidak mengucilkan diri, karena mereka tetap dalam aktivitas kehidupan. Justru mereka orang-orang yang terikat dengan hukum syariat. Saya kira itu ya.